Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Elvita, NIM 540441925 dari Program Studi Pendidikan Tatap Muka. Di sini saya akan membuat video yang menerangkan tentang dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi memiliki arti 1. Metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu pengetahuan terapan. Yang kedua, keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Teknologi adalah bagian terpenting dalam kehidupan kita saat ini. Segala sesuatu menerapkan teknologi untuk memudahkan berbagai aktivitas. Berbagai temuan pada inovasi pada teknologi telah membawa kita kepada peradaban baru. Berbagai temuan tersebut sangat modern dan memberikan dampak positif dan negatif bagi kehidupan kita sehari-hari. Dampak positif dari adanya teknologi yaitu 1. Menghubungkan orang yang ada di seluruh dunia. Perkembangan teknologi saat ini memiliki dampak global. Artinya, jika dahulu orang memiliki keterbatasan untuk berkomunikasi dengan orang lain karena jarak, namun tidak dengan sekarang. Ini orang yang berada di seluruh penjuru dunia dapat berkomunikasi. Bahkan komunikasi itu dapat berjalan dalam hitungan detik. Dampak yang kedua yaitu penyebaran informasi yang cepat. Perkembangan teknologi juga memberikan dampak positif pada penyebaran informasi. Jika dahulu kita mengandalkan surat kabar atau televisi untuk mengetahui informasi terkini, sekarang internet mengambil peran keduanya. Kehadiran internet membuat penyebaran informasi terjadi dengan sangat cepat, bahkan real time. Yang ketiga, munculnya media sosial. Salah satu perkembangan teknologi ditandai dengan munculnya media sosial. Media sosial adalah sarana untuk kita bisa terhubung dengan teman, keluarga, kerabat di mana saja melalui platform khusus. Contohnya yaitu Facebook, Instagram, dan Twitter. Selain menghubungkan kita dengan teman lama dan kerabat yang jauh, tetapi bisa juga untuk kepentingan bisnis. Melakukan promosi dan jual beli lewat media sosial. Bahkan, kini menjadi cara yang sangat efektif dalam mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Yang keempat, yaitu sebagai sarana berbagi file. Perkembangan teknologi komunikasi yang ada sekarang. Yang keempat, sebagai sarana berbagi file. Perkembangan teknologi memudahkan kita untuk berbagi file, mulai dari musik, video, film, dan berbagai data lainnya. Data tersebut dapat kita peroleh bahkan dalam hitungan detik saja. Melalui media perantara internet, kegiatan berbagi file ini menjadi lebih mudah untuk kita lakukan. Yang kelima, yaitu memajukan dunia pendidikan. Perkembangan teknologi yang pesat mendukung kemajuan dunia pendidikan. Kini, masyarakat yang tinggal di pelosok atau di desa-desa terpencil dapat menikmati internet. Oleh karena itu, informasi yang mereka dapatkan saat ini tidak tergantung pada narasumber buku saja. Melalui internet, para siswa dapat tambahan pengetahuan dan wawasan yang baru dengan sangat mudah dan cepat. Pemerataan pendidikan pun sekarang menjadi hal yang tidak mustahil lagi, mengingat teknologi komunikasi dapat dirasakan manfaatnya bahkan bagi penduduk terpencil sekalipun. Dampak negatif dari perkembangan teknologi yaitu kita dapat bisa mudah melakukan sekolah online seperti saat ini. Saat ini telah terjadi yaitu pandemi COVID-19 yang mengharuskan untuk sekolah-sekolah, universitas, bahkan semua kegiatan yang berhubungan dengan orang banyak diberhentikan untuk sementara waktu ini. Dan sekarang pemerintah maupun instansi pendidikan melakukan gerakan-gerakan atau kegiatan-kegiatan yang dapat memaksimalkan sekolah online. Misalnya saja di universitas, kita biasanya melakukan pendidikan
ataupun melakukan pembelajaran secara jarak jauh menggunakan media seperti platform yang telah dibuat oleh universitas atau sekolahnya masing-masing seperti Elena ataupun Sikadu. Kita juga dapat melakukan tatap muka walaupun secara virtual, yaitu menggunakan aplikasi seperti Zoom ataupun Google Meeting. Kemudian untuk kegiatan praktek pun kita bisa dosen bisa menilai kita dengan cara kita mempraktekkan sebuah praktek pelajaran kita, kemudian kita videokan, kemudian kita upload ke YouTube, sehingga orang lain bisa melihat hasil kita, dan dosen juga bisa menilai apa yang telah kita praktekkan. Selain dari dampak positif dari adanya teknologi, teknologi juga memberikan dampak negatif. Kemajuan teknologi yang ada justru menurunkan semangat juang bagi sebagian orang karena segalanya terasa mudah. Banyak murid yang misalnya hanya murni melakukan copy paste dalam mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan. Ya, karena adanya perkembangan teknologi saat ini, murid-murid cenderung bebas melakukan copy paste karena dia dapat mudah sekali mengakses informasi-informasi serta data-data yang ada di internet. Bisnis, kemajuan teknologi juga memicu maraknya cybercrime atau kejahatan virtual seperti hacking, carding juga telah marak di masyarakat. Dan kegiatan ini juga sangat merugikan bagi masyarakat. Kemudian dalam bisnis online juga bisa membuat adalah sebuah kejahatan. Misalnya ketika kita memesan produk itu tidak sesuai dengan apa yang ada sesuai dengan ekspektasi kita, karena kadang itu seperti tidak real pick ataupun spesifikasinya itu kadang suka dilebih-lebihkan oleh para distributornya, sehingga kita sebagai penerimanya, sebagai pembeli, kita kadang merasa kecewa karena produk kita tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian pesatnya perkembangan teknologi juga menyebabkan kehidupan sosial masyarakat menurun. Ada juga seperti tindakan cyberbullying atau penyebaran berita hoax atau ujaran kebencian dan konten pornografi yang dinilai cukup meresahkan. Efek yang ditimbulkan pun bukan perkara yang sepele, karena dapat merusak generasi bangsa dan memecah belah persatuan. Ya, perkembangan teknologi juga bisa membuat, jadi sekarang ini itu ada yang cyberbullying, kemudian ada hoax, ujaran kebencian yang membuat mental dari generasi muda itu menurun, dan hal itu akan menurunkan generasi muda yang akan datang. Kemudian saya akan menerangkan tentang dampak negatif dari perkembangan teknologi. Yang pertama adalah obesitas karena jarang gerak. Kemajuan teknologi bisa mempermudahkan pekerjaan seseorang, bahkan bisa jauh lebih cepat dari sebelumnya. Namun, hal tersebut membuat tubuh menjadi jarang gerak. Pekerjaan yang tadinya butuh tenaga manusia digantikan dengan teknologi pengganti. Tentu hal tersebut sangat buruk. Orang yang jarang gerak memiliki tingkat resiko karena terkena obesitas. Belakangan ini, semua pekerjaan bahkan bisa diselesaikan dengan teknologi. Misalnya saat kita ingin berbelanja, kita tidak perlu repot-repot ke pasar. Kita bisa memesannya secara online, sehingga ada kurir ataupun penjaga tokonya yang akan mengantarkan barang-barang kita. Dan itu membuat kita malas bergerak, sehingga itu akan meningkatkan resiko terjadinya obesitas. Dan obesitas merupakan pintu dari segala penyakit. Yang kedua yaitu menurunnya lowongan pekerjaan. Kita tidak bisa membantah bahwa kemajuan teknologi bisa mempercepat produksi suatu produk dengan mesin. Namun, di sisi lain, hal tersebut dapat meningkatkan potensi pengangguran yang jauh lebih banyak. Pekerjaan manusia yang sebelumnya dilakukan dengan normal, secara perlahan mulai digantikan dengan mesin-mesin canggih, karena tenaga manusia sudah tidak dibutuhkan lagi, dan lowongan pekerjaan akan menjadi sempit. Yang ketiga yaitu hadirnya generasi serba instan.
Kemajuan teknologi bisa merubah sifat dan sikap seseorang yang tadinya pekerja keras menjadi orang yang serba ingin instan. Perkembangannya yang begitu pesat membuat generasi serba instan mulai bermunculan. Mereka ingin memanfaatkan teknologi untuk meraih sesuatu secara instan tanpa perlu banyak usaha. Tentu ini bukanlah kabar baik. Mereka akan menganggap semuanya bisa dilakukan dengan mudah tanpa adanya usaha. Hal ini akan menimbulkan stres bagi generasi yang serba instan, yaitu mereka jika merasa gagal dan tidak sesuai ekspektasi. Mereka akan merasa bahwa usahanya selama ini sia-sia, padahal mereka melakukannya itu tanpa usaha. Yang keempat, yaitu semua yang berbau tradisional mulai bergeser. Kebanyakan orang yang sudah terbiasa dengan kemajuan teknologi akan menganggap bahwa sesuatu yang berbau tradisional akan dianggap kuno dan ketinggalan zaman. Padahal tidak selamanya begitu. Bahkan tidak sedikit juga yang jauh lebih aman jika menggunakan sesuatu yang tradisional tanpa adanya campur tangan dari teknologi manapun. Misalnya saja dalam kita membuat masakan ya, yang dulunya kita menggunakan cobek untuk menghaluskan bumbu, sekarang dengan mudahnya menggunakan blender. Sebenarnya dengan kita menggunakan cobek itu akan kata-kata orang itu akan menambah kenikmatan dari suatu masakan, tetapi sekarang adalah menggunakan blender ya, cara yang lebih praktis, kemudian hasilnya lebih halus dan cepat. Tetapi di samping itu juga memberikan dampak negatif, yaitu adanya pemborosan listrik, karena segalanya akan menjadi serba listrik, yang dahulunya kita menggunakan tenaga manusia malah menggunakan listrik. Dampak yang kelima yaitu resiko salah penggunaan teknologi semakin besar. Teknologi bisa membawa sesuatu yang berbeda dan lebih modern, namun itu semua tidak luput dari orang-orang yang menggunakan teknologi di tempat yang tidak tepat. Penyalahgunaan teknologi bisa sangat berbahaya bagi diri sendiri dan di lingkungan sekitar. Bahkan dampak tersebut sangat buruk dan bisa berakibat fatal. Itulah pemaparan saya mengenai dampak positif dan negatif dari teknologi. Ya, kita sebagai generasi harus pintar-pintar dalam memanfaatkan teknologi. Kita harus bisa mengambil dampak positifnya, tetapi kita juga harus meminimalisir terjadinya dampak negatifnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.